Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Septiano Faik Putra Rakisa Wijaya Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 233200184 dengan jurusan psikologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video ujian tengah semester Islam Rahmatan lil Alamin yang diambil oleh Pak Mizan. Baik, ada dua pertanyaan yang diajukan pada ujian tengah semester ini. Yang pertama adalah menjelaskan interaksi nilai keislaman dengan bidang ilmu yang ditekuni. Yang kedua itu menjelaskan interaksi nilai keislaman dengan bidang ilmu yang ditekuni. Berbicara, mungkin awal kata, psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau tentang perilaku manusia, apa yang melatar belakangi perilaku manusia, apa yang membuat manusia bisa berperilaku tersebut, baik secara kognitif, secara proses di dalam kepala kita atau otak kita, dan secara afektif atau perasaan kita. Nah, dalam realitanya, sekarang meskipun psikologi itu merupakan ilmu yang empiris, basis dari psikologi ini merupakan psikologi barat, tentunya ada suatu lubang di sini bahwa ketika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa, seharusnya psikologi ini juga bisa menjelaskan tentang apa itu jiwa. Namun pada realitanya, karena jiwa itu tidak terlihat, maka psikologi itu menganggap jiwa merupakan hal yang abstrak dan tidak bisa didefinisikan. Nah, dengan ini perspektif Islam atau nilai-nilai Islam itu masuk. Ketika saya belajar di Universitas Islam Indonesia, ada mata kuliah dan ada perspektif tentang psikologi Islam. Ini merupakan cabang keilmuan psikologi yang menambal kekosongan itu, di mana roh, jiwa di dalam ilmu psikologi yang basisnya merupakan paradigma barat, psikologi Islam ini hadir untuk menambal atau melengkapi keilmuan psikologi ini agar menjadi lebih holistik atau sempurna. Nah, perspektif Islam ini hadir untuk melengkapi lubang tersebut, di mana dalam ilmu psikologi modern ini yang berbasis dengan paradigma barat itu tidak dibahas tentang hati, kolbu, tentang akal, dan tentunya nafs atau jiwa. Nah, berbicara tentang itu, psikologi modern mempunyai buku acuan untuk mendiagnosa individu. Namanya adalah buku DSM atau Diagnostic Statistical Manual Book. Itu berisi tentang daftar macam-macam penyakit dan kriteria dari penyakit tersebut. Namun pada DSM ini tidak ada penyakit hati, tidak ada penyakit tentang akal. Nah, ini tentunya adalah bagian dari psikologi Islam untuk bisa melengkapi hal tersebut. Di mana dalam Islam ada 3 konsep penyusun jiwa. Yang pertama adalah kolbu atau hati. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kolbun mayit, itu hati yang mati. Yang kedua adalah kolbun marid, yaitu hati yang bingung. Dan ada kolbun salim, yaitu hati yang tenang. Ada juga ada akal itu sebagai struktur paling atas yang bisa mengendalikan atau memonitoring kolbun dan nafs. Yang terakhir adalah nafs atau jiwa itu sendiri. Ini terdiri dari banyak sekali bagian. Ada nafs amarah bisu, itu keadaan jiwa yang penuh amarah, tersesat, dan tidak tahu baik dan benar. Dan juga ada nafs mutmainah, di mana itu merupakan tingkatan nafs paling tinggi, di mana jiwa sudah tenang dan sudah tercerahkan. Nah, kenapa Islam sangat penting untuk diterapkan atau dijadikan basis dalam ilmu psikologi, terutama psikologi yang beragama Muslim ini? Karena keilmuan ini merupakan sumbernya. Semua keilmuan itu adalah dari Al-Quran. Dan tentunya kitab Al-Quran ini merupakan berisi semua hal yang perlu umat Islam ketahui, baik itu semesta maupun manusia itu sendiri.
Dan di Al-Quran ini firman Allah terbagi dalam 2 ayat, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang pertama ada ayat kauniyah, itu merupakan ilmu atau firman yang didapatkan dari apapun yang terdapat di semesta ini, sedangkan ayat qauliyah merupakan firman Allah yang langsung tertulis pada Al-Quran. Tentunya sebagai mahasiswa psikologi yang beragama muslim, kita menerapkan Al-Quran sebagai basis tambahan keilmuan kita untuk melengkapi keilmuan kita yang memang belum membahas hal-hal secara spiritual. Dengan paradigma barat yang terus kita terapkan ini, kita merupakan sisi-sisi spiritual. Sedangkan sisi spiritual ini merupakan hal terpenting ketika kita membahas jiwa. Ketika kita membahas perilaku, kita tidak bisa hanya membahas tentang hal-hal yang bisa dilihat secara fisik. Di sana ada aspek-aspek spiritualitas yang tidak bisa kita lihat, seperti hati, jiwa, maupun akal. Disinilah poin penting perspektif atau Islam, Quran, Sunnah itu bisa kita terapkan dan bisa kita implementasikan untuk melengkapi keilmuan ini. Bicara tentang nomor 2, tentang ayat Al-Quran yang mempunyai unsur saintifik yang relevan dengan bidang keilmuan saya, ke psikologi, maka izinkan saya untuk membacakan ayat surat Ar-Ra'd ayat ke-13 yang berbunyi, innallaha yaghfiru ma biqaumin hatta yaghfiru ma bin anfusihim wa iza arradu Allahu biqaumin su'an fala marradullah wa ma lahum min dunihi min walin. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab pribadi pada perubahan internal pada suatu insan maupun dalam suatu komunitas juga. Nah, ini sesuai dengan konsep internal locus of control, yaitu teori psikologi bahwa kesadaran ataupun perubahan itu ada pada kendali manusia itu sendiri dan berasal dari dalam diri sendiri, bukan faktor lain. Dan ini juga relevan dengan teori behavioral change atau perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu dimulai dari kesadaran, refleksi, dan tindakan nyata. Tentunya ini relevan sekali bahwa ketika kita ingin berubah, kita tidak bisa hanya berharap dan berdoa. Pada ayat ini juga ditegaskan bahwa selain kita berdoa, kita harus ikhtiar atau berusaha. Ini merupakan konsep atau representasi dari konsep psikologi juga, dimana ketika kita ingin berubah, kita tidak hanya bisa mengandalkan faktor dari luar, kita nunggu dimotivasi, kita nunggu didorong, tapi berasal dari keinginan kita sendiri. Keinginan kita, harapan membentuk keinginan kita akan diwujudkan oleh Allah ketika kita juga berusaha dan ingin berubah. Kita tidak bisa berubah ketika kita tidak melakukan apa-apa. Itu poinnya. Mungkin dari saya itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.